Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling penting dalam hidup kita di dunia dan di akhirat adalah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang menginginkan hidup ini selamat, sukses, bahagia, damai, sejahtera, tetapi tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti apa yang dicita-citakan itu tidak mungkin akan tercapai. Kalau dia bisa tertawa, maka tidak menunjukkan kebahagiaan. Maka sesungguhnya keriduan hanya akan bisa dicapai melalui jalan taat, yaitu di samping mengimani apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan, dia juga mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kehidupan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa untuk dapat mewujudkan pengamalan Islam dalam kehidupan, kita harus berperang dulu dengan hawa nafsu kita, berperang dengan iblis dan setan yang menggoda kita dari segala penjuru, ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendatangkan semua itu adalah untuk menguji kesungguhan kita di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa yang disediakan oleh Allah, ya, itu adalah perkara yang mahal, yaitu berujung kepada kebahagiaan ataupun berujung kepada kesusahan, di mana kedua kebahagiaan dan kesusahan itu tidak pernah akan bertemu, ya, yaitu surga dan neraka. Untuk itu maka keputusan dalam hidup ini untuk dapat meraih keridhaan Allah menjadi sangat penting. Jadi ketika kita putuskan dalam kehidupan ini bahwa saya ingin mencari keridhaan Allah, maka sesungguhnya perilaku yang kita perbuat itu harus selalu disertai dengan evaluasi. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini menyenangkan Allah atau tidak? Menyenangkan diri saya nanti di akhirat atau tidak? Menyenangkan orang tua saya yang melahirkan saya atau tidak? Menyenangkan orang lain apa tidak, ya. Karena kalau perbuatan itu adalah refleksi dari perintah Allah, maka sesungguhnya akan menyenangkan diri sendiri, menyenangkan pada keluarga, orang tua, masyarakat, menyenangkan malaikat, tentu menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata kunci yang perlu kita saku, ya, setiap hari, bahwa setiap amal yang akan kita lakukan pastikan dia membahagiakan, menyenangkan Allah. Walaupun sesungguhnya Allah tidak butuh sama kita. Allah butuh enggak sama kita sesungguhnya? Ya, butuh apanya, ya? Butuh apanya kita di sisi Allah, ya? Yang dibutuhkan Allah apa, ya? Kita taat ataupun kita tidak taat, ya, Allah tidak akan naik derajat ataupun turun derajat. Seandainya seluruh makhluk di atas bumi ini semuanya sepakat untuk ingkar kepada Allah, maka Allah tidak akan turun derajat. Dan sebaliknya, apabila seluruh makhluk di muka bumi ini semuanya adalah taat kepada Allah, maka Allah tidak akan naik derajat. Maka sesungguhnya ketaatan kita, ibadah kita, kedisiplinan kita hanya untuk kita sendiri, ya. Jadi keridhaan Allah sebenarnya bukan kepentingan Allah, ya. Keridhaan Allah adalah kepentingan manusia. Karena setiap manusia pasti menghendaki kesuksesan.
Maka di sanalah Allah mendatangkan ujian. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi begitu berat ujiannya karena Allah mendatangkan apa? Setan yang datang dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah ini yang menggoda kita setiap saat dan mencari kelengahan kita untuk kemudian dari pintu kelengahan itulah manusia akan dibinasakan. Maka salah satunya kemarin yang hadis sudah kita hafalkan ya, bahwa setan itu membinasakan kita dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sebenarnya itu setan membinasakan kita dengan hawa nafsu ya, ahwa ya. Tapi mereka dibinasakan dengan apa? La ilaha illallah dan istighfar ya. Kenapa masuknya lewat ahwa? Ya. Karena apabila setan masuk ke pintu ahwa, manusia itu lupa semuanya. Ya, ini baik apa buruk enggak peduli. Ini benar apa salah tidak peduli. Ini merugikan orang lain apa tidak peduli. Bahkan ini merugikan diri sendiri apa tidak peduli. Tapi setan itu akan seolah-olah memperlihatkan kelezatan saat itu. Padahal kelezatan yang dilakukan saat itu akan membinasakan diri sendiri dan merendahkan derajat orang itu. Tapi dilupakan semuanya, gitu ya. Sehingga otak pun tidak berjalan, rohani tidak berjalan. Ini macet ya. Nah, inilah, tapi dibombardir dengan la ilaha illallah dan istighfar. Itu sebenarnya tidak sekedar ucapan la ilaha illallah, tetapi pernyataan la ilaha illallah menunjukkan akan sikap orang tersebut di dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang segalanya itu ya. Sedangkan setan itu adalah hanya pengganggu dan penggoda. Kemudian istighfar itu menunjukkan bahwa kita ini merasa ada kelemahan di sisi Allah. Oleh karenanya mohon kepada Allah atas segala kelemahan itu untuk Allah bantu, ya Allah ampuni. Begitu nasihat pagi ini, semoga Allah memberikan ketetapan hati untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.